Udah pakai aja lu uangnya si Rafathar. 2M itu buat ituin rumah, buat rumah. Sebentar, Rafathar udah punya duit miliaran. Punya dia kan. Duit segunung. Umur belum ada 10 tahun, tapi gaji anak raja cuma buat sekali nonton sudah bisa beli 20 rumah di kampung. Ini bukan cerita fiksi, tapi kisah si anak Sultan Jakarta yang honornya tembus 2 miliar rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, sebelum kita mulai menggali cerita yang bikin hati kita campur aduk ini, mohon izin saya ajak Anda semua, para pejuang nafkah di seluruh Indonesia, untuk tunjukkan dukungan. Tekan tombol subscribe sekarang juga, biar channel ini bisa terus kasih hiburan dan pelajaran hidup buat kita semua. Dan jangan lupa, kita bersolawat dulu, sejenak tenangkan hati, memohon berkah agar rezeki kita juga dimudahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, coba pejamkan mata sebentar. Bayangkan, ada seorang anak yang lahir ke dunia ini bukan di kamar biasa, bukan di klinik sederhana, tapi di dalam sorotan lampu paling terang se-Indonesia. Namanya Rafathar Malik Ahmad. Coba kita pikir, siapa orang tuanya? Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Coba sebut satu orang di Indonesia yang gak kenal mereka. Susah kan? Mereka ini sudah kaya raja dan ratunya hiburan di negeri kita. Kekayaan mereka, popularitas mereka, itu sudah kaya lautan yang tak bertepi. Nah, Rafathar ini, dia bukan lahir sebagai anak biasa. Dia lahir sebagai putra mahkota dari kerajaan hiburan itu. Dulu, waktu kita lahir, paling-paling yang heboh itu cuma tetangga sebelah dan kakek nenek. Paling mentok, difoto di album biasa. Tapi Rafathar, bayangkan, lahirnya itu disiarkan langsung di TV. Dari dia masih di perut ibunya, sampai dia menangis pertama kali, semua mata Indonesia, semua kamera, semua orang gak mau ketinggalan. Dia belum bisa ngomong, belum bisa jalan, bahkan belum bisa lihat dunia dengan jelas, tapi namanya sudah ada di mana-mana. Dia sudah jadi bintang, dia sudah jadi milik publik. Tentu, sebagai orang biasa kita cuma bisa bilang, "Ya Allah, nikmat apa lagi yang kau beri pada anak ini?" Tapi saudaraku, di balik kemewahan yang kayak mimpi itu, ada satu hal yang sering kita lupa, beban. Coba bayangkan, Rafathar ini, dia nggak pernah minta lahir jadi anak orang kaya. Dia nggak pernah minta disorot kamera 24 jam. Dia lahir, lalu tiba-tiba seluruh hidupnya diatur oleh kepopuleran orang tuanya. Dulu, waktu kita masih kecil, kita bisa main kotor-kotoran di sawah, bisa nangis kejar-kejar anjing, bisa jatuh dari sepeda tanpa ada yang peduli. Kita bebas jadi anak kecil. Tapi Rafathar, satu gerakannya, satu tawanya, bahkan satu rengekannya, itu bisa jadi berita besar. Ada ratusan bahkan jutaan mata yang gak pernah lepas melihat dia. Kadang kita lihat dia di video, mukanya gak senyum, dia terlihat malas-malasan, terlihat jengkel. Lalu apa kata orang? Dasar anak sultan, gak tahu diri, gak bersyukur. Astagfirullahaladzim, coba kita balik posisinya. Dia itu cuma anak kecil, dia nggak punya pilihan untuk istirahat dari kamera. Dia mau main bola, ada kamera. Dia mau makan, ada kamera. Dia mau tidur, mungkin juga ada kamera. Di saat anak-anak lain sibuk menyusun balok, dia harus sibuk dengan jadwal syuting dan permintaan endorse. Itu namanya penjara emas, saudaraku. Dia punya segalanya, tapi dia kehilangan satu hal yang paling mahal, masa kecil yang tenang dan biasa. Lalu, sampailah kita pada cerita yang bikin kita sesak napas. Honor untuk Rafathar disebut-sebut bisa mencapai 2 miliar rupiah untuk sebuah proyek. 2 miliar rupiah. Coba kita yang kerja dari subuh sampai ketemu subuh lagi. Kita yang jungkir balik jadi buruh, jadi pedagang kecil, jadi tukang ojek online. Kita kumpulkan uang itu sedikit demi sedikit. Kita harus menahan lapar, menahan malu, demi bisa kirim uang ke kampung buat anak istri. Berapa tahun kita harus kerja keras, keringat bercucuran, bahkan harus menahan sakit di badan, demi mendapatkan
mendapatkan 1 miliar. Mungkin butuh puluhan tahun, mungkin seumur hidup pun gak akan tercapai. Dan Rafathar, dia bisa dapat uang sebanyak itu hanya dengan duduk, senyum sedikit, atau bahkan cuma pura-pura cuek di depan kamera. Saat kita dengar angka 2 miliar itu, apa yang terjadi di hati kita? Ada rasa kagum yang luar biasa. Hebat sekali ya anak ini, rezekinya sudah diatur sejak lahir. Ada rasa iri yang menusuk. Kenapa bukan anakku yang lahir seperti itu? Kenapa rejeki kami harus sesulit ini? Dan yang paling dalam, ada rasa sakit dan sedih. Kita melihat betapa jurang pemisah antara kita dengan mereka itu begitu lebarnya. Uang 2 miliar rupiah itu buat kita bisa menghidupi satu kampung, bisa bangun masjid, bisa sekolahkan anak sampai jadi sarjana. Tapi bagi dia, itu hanya honor untuk beberapa kali kerja. Raffi Ahmad sendiri bilang, sekarang popularitas Rafathar sudah melebihi dirinya dan Nagita. Dia bersyukur. Tentu saja dia bersyukur. Siapa yang gak bersyukur kalau anaknya jadi mesin pencetak uang yang luar biasa? Tapi saudaraku, jangan sampai kita larut dalam kekaguman atau rasa iri itu. Kita harus ambil pelajaran yang jernih. Rafathar adalah takdirnya. Dia lahir untuk menjadi apa yang dia sekarang. Kita nggak bisa mengubah takdirnya. Kita juga nggak bisa mengubah takdir kita yang harus berjuang keras dari bawah. Tapi ada satu hal yang kita punya, dan Rafathar mungkin nggak punya selengkap kita. Kita punya ketenangan. Kita punya waktu untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, tanpa harus ada kamera yang mengawasi. Kita bisa ajarkan anak kita arti perjuangan, arti keringat, dan arti syukur atas piring nasi yang sederhana. Kekayaan Rafathar adalah kekayaan yang diwariskan. Kekayaan itu bisa datang dan pergi. Tapi kekayaan kita adalah kekayaan jiwa, kekayaan iman, dan kekayaan kerja keras yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Itu adalah modal yang gak akan pernah hilang. Jadi lihatlah kisah Rafathar ini bukan sebagai pembanding yang bikin hati kita sakit, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa di dunia ini memang ada yang lahir di atas awan dan ada yang lahir di atas tanah. Tugas kita bukan terbang ke awan, tapi membuat tanah yang kita pijak ini menjadi ladang rezeki yang berkah dan subur. Kita doakan semoga Rafathar tumbuh jadi anak yang soleh, yang gak sombong, yang tahu bahwa semua kemewahan itu cuma titipan. Dan kita doakan diri kita, semoga walau rizki kita gak sebesar 2 miliar sekali kerja, tapi rizki kita itu cukup, halal, dan membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Setiap manusia dilahirkan dengan takdir dan ujiannya sendiri. Kekayaan materi bukanlah ukuran kebahagiaan sejati. Kita yang berjuang dari bawah punya harta yang lebih mahal dari 2 miliar, yaitu ketenangan jiwa, kerja keras yang jujur, dan waktu yang utuh bersama keluarga. Bersyukurlah atas apa yang kita punya, karena rizki terbaik adalah rizki yang membawa berkah dan cukup.